Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita kembali berjumpa untuk mengomentari hal-hal yang ada di sekitar Yusuf Mansur. Pada tanggal 13 Juni 2023 lalu, Yusuf Mansur dinyatakan bersalah. Karena itu harus membayar kepada penggugat, yaitu saudara Zaini Mustafa, sejumlah uang yaitu 1.246.000.000 rupiah. Tapi yang perlu kita bahas hari ini bagaimana media massa kita menarasikan kekalahan Yusuf Mansur di pengadilan ini. Kita lihat, kalau kita biasanya diajarkan menganalisis media itu perlu juga dilihat media itu siapa di belakangnya. Atau ideologinya kemana gitu, keberpihakannya kepada siapa. Biasanya itu akan mempengaruhi model pemberitaan. Nah, ketika Yusuf Mansur dinyatakan bersalah, faktanya kan bersalah gitu. Itu media massa tidak serta-merta memberitakannya sebagaimana adanya. Tapi biasanya dipoles dengan bahasa-bahasa sehingga kalau orang tidak memahami dengan sungguh-sungguh, seolah-olah ya ini Yusuf Mansur itu tidak bersalah. Gitu. Misalnya ada satu media massa yang kita lihat dia dengan headline-nya itu mengatakan gugatan 96 triliun kepada Yusuf Mansur tidak terbukti. Jadi karena seolah-olah di sini yang menggugat yaitu Pak Zaini Mustafa, gugatannya tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau kita baca berikutnya, itu aja di bawah kalimat atau paragraf yang paling akhir disebutkan hakim hanya memperkenalkan secara tanggung renteng yaitu agar Yusuf Mansur membayar 1.246.000.000 rupiah. Tapi mayor atau headline-nya itu nggak ada. Dinyatakan Yusuf Mansur tidak terbukti. Nah, kalau kita lihat siapa di belakang media ini, itu yang perlu dilihat. Yang kedua, itu media televisi, apakah itu MNC misalnya ini, dan media yang berada di bawah payung MNC itu tidak memberitakan Yusuf Mansur sebagai pihak yang bersalah gitu. Malah di beritanya itu dianggap atau ditampilkan Yusuf Mansur akan menggugat balik. Ini kan ngeri gitu. Kenapa? Ya orang kan lihat siapa di belakang MNC ini gitu. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, MNC ini kan ya di kendaraan bisnisnya Bapak Haritanu. Bapak Haritanu itu pemilik Partai Perindo. Partai Perindo Yusuf Mansur bernaung di dalamnya. Maka pemberitaan ini tidak mungkin akan memojokkan seseorang pengurus atau kadernya gitu. Kira-kira begitulah cara memahaminya. Hanya satu dua yang kita lihat Yusuf Mansur terbukti bersalah dan wajib membayar. Misalnya kalau tidak salah itu kita lihat Detikcom misalnya. Malah Detikcomnya akan disomasi. Jadi pemberitaan media itu tidak boleh kita lihat secara hitam putih. Fakta memang fakta gitu. Tetapi di balik fakta itu, kalau dalam bahasa kita wartawan itu ada fakta di balik berita gitu. Yang diberitakan apa, ya faktanya apa gitu. Kemudian timing mengeluarkan berita itu juga nanti akan dibahas gitu. Misalnya berangkat dari kekalahan Yusuf Mansur ini, media-media itu bervariasi dia mengungkapkan. Karena itu salah satu politik pemberitaan dari suatu media supaya dia tetap bisa menyampaikan sebuah pesan, tidak kena delik, tetapi juga secocok dengan ideologi atau pesan yang ada di balik keberadaan sebuah media. Begitu yang kita lihat. Misalnya media-media ini pro kepada seseorang gitu. Nggak mungkin pemberitaannya itu akan keras gitu.
seperti tadi yang kita buat. Ini nanti juga berhubungan dengan sebagian ya. Kita tidak mau tampil dengan wajah vulgar. Misalnya. Wajah vulgar tuh sedemikian rupa harus ditutupi dengan topeng. Supaya wajah aslinya nggak nampak. Misalnya pencuri, maling gitu. Itu kan nggak disebut maling gitu. Ya kan? Koruptor. Koruptor itu sudah terjadi penghalusan bahasa sopan gitu. Coba dipakai maling gitu. Itu kan lebih sadis gitu. Maling uang rakyat gitu. Tapi media tidak mau menggunakan itu. Begitu juga nanti seseorang masuk jeruji besi, masuk penjara karena maling gitu. Orang tuh tidak disebut dengan narapidana. Narapidana pun sebenarnya masih agak sopan gitu ya. Tapi disebut dengan nanti warga binaan. Di misalnya lembaga permasyarakatan, penjara diganti dengan lembaga permasyarakatan. Ya kan? Maling uang rakyat disebut koruptor gitu. Nah, yang maling-maling ini dia nanti juga masih kepala tegak dengan senyum-senyum gitu. Dia akan bilang nanti kalau dia sebagai seorang tokoh masyarakat atau seorang ustadz gitu. Dia akan bilang, saya itu dulu masuk pesantren gitu. Saya pernah tuh ikuti safari mantan menteri. Mantan menteri yang didakwa karena maling uang negara, korupsi bahasa sopannya, masuk penjara. Dia kena ketika itu lebih dari 5 tahun. Karena itu hak politiknya dia berapa periode nggak boleh nyalek. Tahun ini dia nyalek menteri itu. Dia datang tuh ke daerah-daerah itu dengan bangga gitu. Wah, saya lu nyalek masuk pesantren gitu. Nyantri gitu. Sama seperti Yusuf Mansur sekarang ini. Dia kalah nggak malu dia. Nanti kalau masuk penjara pun dia bilang saya nyantri. Nyantri. 2 kali dia jadi santri. Padahal itu kasus karena penipuan, kasus karena ya masalah hukum. Kalau dalam tanda kutip itu manusia-manusia yang tidak boleh lagi hidup berdampingan dengan masyarakat normal. Karena itu dia harus dikasih tempat khusus yang disebut dengan penjara gitu. Tapi dia bangga ini. Wah, aneh nyantri. Ketawa lagi. Nyantri gitu ya. Padahal bukan nyantri, bukan di pesantren. Dia bangga tuh, Anda masuk pesantren. Masuk pesantren, padahal ini maling gitu. Pernah mencuri. Nah, itulah yang kita lihat. Bagaimana penghalusan, pengsopanan bahasanya dibikin sesopan mungkin. Kalah di pengadilan, secara sah dan meyakinkan kata hakim. Tapi ini dipoles, bahasanya pun bahasa yang sangat sopan gitu. Kalau tadi satu media mengungkap tuduhan 96 triliun tidak terbukti. Ada lagi lead media yang lain itu, kekalahan Yusuf Mansur itu bukan ditanggung sendiri. Nanti ada lagi diangkat Yusuf Mansur baru kalah tingkat pengadilan negeri. Masih ada dua step lagi untuk membuktikannya. Ini dengan bahasa-bahasa seperti ini kadang-kadang wujud kebenarannya itu menjadi kabur gitu. Kita nggak tahu yang benar yang mana sih gitu. Dan media selalu berpikiran seperti itu. Nah, kalau kita mau menjadi mengamati berita dari sebuah media ini, kita harus lihat di belakangnya siapa ini gitu. Dan kalau boleh disebut afiliasi politiknya kemana gitu. Orang dipecat misalnya nih. Dipecat. Tapi dibilang Anda mengundurkan diri. Itu nggak salah juga sih. Di Amerika itu ada seorang presiden mau di-impeach. Sudah komplit semua data-datanya. Hakim membilang, nama Presiden Nixon ketika itu, hakim membilang kamu mau mengundurkan diri atau mau dipecat. Hakim menganjurkan kamu mengundurkan diri saja. Gitu. Akhirnya dia dengan gentleman mengundurkan diri sebagai Presiden Amerika. Di-impeach. Di kita misalnya dipecat, tapi dibikin nanti diberhentikan dengan hormat. Masa tugasnya belum selesai kok disuruh berhenti, itu apa artinya?
Itu artinya diberhentikan, dipecat secara tidak hormat. Nah, ini bahasa-bahasa ini perlu kita lihat nih, opini pemberitaan media ini mengarah kemana. Dalam kasus kekalahan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juni 2023, itu media tidak serta-merta gitu menyatakan sebagaimana keputusan pengadilan. Malah dibikin bahasa-bahasa sopan. Kita nggak tahu hubungannya dengan Yusuf Mansur kenapa gitu. Ini perlu kita cari ada apa ini gitu. Menampilkan bahasa-bahasa yang sangat masih sopan, padahal ini jelas-jelas merugikan banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.